Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kita membaca kitab sholawat juga ini. Kumpulan sholawat yang biasanya ada Barjanji, ada Simtud Duror, ada Syariful Anam. Ini yang kita baca Syariful Anam. Ini saya suka sholawat ini. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul as-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Nah, di dalam bait selanjutnya ini ada tulisan malahu mim muslihi pada ummatu bihi mayamun bihubbihi nala kulla matlabi as-salatu ala nabi. Kalau kita baca terjemahnya, mayamut bihubbihi, man siapa saja, yang yamut yang meninggal siapa man, bihubbihi dalam kecintaan terhadap Rasulullah, nala telah mendapat siapa man, kulla matlabi apa yang dicari tiap orang. Apabila kita meninggal sementara kita dalam kecintaan kepada Rasulullah, maka kita telah mendapatkan apa yang dicari semua orang. Orang nyari apa sih sebenarnya? Pagi-pagi, pulang sore, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injek bawah. Orang pada nyari apa coba? Dia mencari kebahagiaan, iya kan? Ada yang berpikir duit itu sumber kebahagiaan. Ada duit apa aja bisa dibeli. Walaupun dia dibilang meninggal hari ini, malaikat maut kagak bisa dibeli. Tetap hari ini juga. Ada sebenarnya banyak hal yang gak bisa dibeli pakai duit. Kesehatan. Hari ini sakit, gak bisa kita bayar. Biar gak sehat, ya kagak bisa. Kesehatan nggak semuanya bisa dibeli dengan pakai duit. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mayamut siapa saja meninggal bihubihi dalam kecintaannya terhadap Rasulullah, nala kulamat labi, dia telah mendapatkan apa yang dicari setiap orang. Suatu hari sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, saya berapa bagiankah saya berselawat kepada engkau ketika saya berdoa? Jadi saya ada suatu waktu untuk beribadah. Misalnya saya beribadah habis asar. Biasanya nih kita nih sampai maghrib sebentar ini. Berapa bagian yang saya berdoa lalu saya berselawat kepada engkau berapa bagian? Rasulullah bilang masih tak, terserah engkau. Kalau begitu ya Rasulullah saya baca misalnya 25 bagian, 25% lah misalnya. Kalimatnya tidak pakai persen. 25% biar gampang. Masih tak, terserah Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah saya 50 setengahnya aja lah, 50%. Masih tak, terserah engkau, tapi kalau engkau tambah lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau gitu saya 75% aja lah kira-kira. Masih tak, terserah engkau. Apabila engkau tambah, lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau gitu saya baca semua waktu saya aja, 100%. Saya baca untuk berselawat kepada engkau, saya kagak mau berdoa lagi. Apa kata Rasulullah? Au kama qala Rasul. Kalau izan, kalau begitu, Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah akan menyampaikan hajat-hajatmu. Nah itu yang dicari semua orang kan. Dosa kita diampunin. Kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah. Nah inilah disebut dengan nala kulamat labi. Mendapatkan apa yang dicari setiap orang. Nah itu. Ada suatu tip, ada suatu suatu amalan. Mudah-mudahan insya Allah kita amalkan ini setiap Jumat kita mendapatkan keajaiban, katakanlah mendapatkan kemudahan apabila kita mengamalkan ini. Apa itu amalannya yang udah dikerjakan oleh banyak orang dan yang juga saya sendiri udah mengerjakan. Mudah-mudahan dengan amalan ini kita bisa mendapatkan kemudahan atau bolehlah kita sebut keajaiban. Dari apa tuh? Dari membaca sholawat. Apa yang dikerjakan nanti setiap malam kan, setiap malam ini coba biasakan atau kalau mau habis tahajud lah jam 3 gitu kan, kebiasaan kita biasakan, kalau bagus-bagus jam 12 gitu kan. Apa yang kita biasakan, duduklah mengerjakan sholat sunat 4 rakaat, lalu membaca sholawat munjiat. Sholat Jibril juga sebenarnya boleh, cuma sholawat munjiat ini yang udah saya amalin, apabila kita membacanya 1000 kali,
itu habis waktu 4 jam. Katakanlah kita ngerjain jam 12 tengah malam nih, jam 4 udah selesai. Karena 1 jam itu saya amalkan berhasil membaca 250 kali. Ya kalau 1000 kan habis waktu 4 jam. Nah itu kalau bisa kita amalkan tiap malam. Jangankan kita amalkan tiap malam, hingga kita pada setiap Jumat itu bisa mendapat kemudahan, mendapat sesuatu yang nggak pernah kita kepikirkan, baik urusan rezeki, urusan apa aja lah, segala macam hajat-hajat kepentingan kita itu. Jangankan setiap malam, jangankan setiap minggu, jangankan setiap Jumat, 3 hari aja pernah saya amalin 2 kali itu. Alhamdulillah kebutuhan yang saya butuhkan terijabah pada besok sorenya. Ada yang paginya juga 2 kali karena saya buat itu. Apalagi kalau kita kerjakan tiap malam. Kadang-kadang kita ngantuk juga, ya udah baca aja sholawat Jibril, yang penting tiap malam kita amalin itu. Tapi yang udah saya amalkan yaitu 2 kali itu saya amalkan. Alhamdulillah dua-duanya berhasil menyampaikan kepentingan atau hajat yang saya butuhkan, yang saya mintakan kepada Allah. Nah, dibaca sholawat itu, sholawat Jibril, boleh sholawat munjiat yang enak itu. Kenapa? Ya karena enaknya buat saya ada ininya, ada batas waktunya. Kalau udah 1000 ya udah gitu kan. Kalau sholawat Jibril itu pernah saya baca dari banyaknya ini, dari habis subuh sampai tengah malam, sampai jam besoknya lagi itu terkumpul 55.000 kali baca. Ya lama waktunya. Nah kalau sholawat munjiat kan sebentar gitu. Yang penting istiqomahnya tiap malam. Mudah-mudahan itu ketika saya masih jualan itu, ketika jemput anak sekolah itu pulangnya udah nggak, pulangnya ngambil duit, pulangnya pergi ke ATM, nanti baliknya lagi ngambil lagi. Itu memang waktu itu rezeki luar biasa banyaknya, karena memang terbukti banget itu mengamalkannya. Walaupun saya waktu itu nggak tiap malam, apalagi kalau kita amalin setiap malam tata cara mengamalkan sholawat yang kita baca setiap malam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pernah satu pengalaman ketika saya di WA sama saudara, dibilang, "Bang, HP Baba hilang," katanya. Itu tuh saya beliin waktu itu kalau nggak salah HP 3,5 juta pada tahun itu ya, bukan tahun-tahun sekarang. Tahun itu udah bagus banget waktu itu tuh. Lalu katanya beliau ini sembahyang asar, jadi ditaruhlah HP itu di pasar, lalu ditutupin baju-baju, kemudian kiosnya itu, warungnya itu, tokonya itu kagak dikunci, di gemboknya itu dipindahin buat gembok motor, lalu beliau jalan kaki lah ke musola. Pas pulang dari musola, lah mana HP gue udah hilang, ada pulsanya 500.000 masih. Setiap Jumat itu saya transfer pulsa untuk beliau itu. Makanya pulsanya jadi cukup banyak di dalam HP-nya. Biasanya untuk dengerin sholawat katanya mah. Ya udah nggak apa-apa kata saya. Kemudian anak-anak yang lain yang coba lacak di mana HP-nya itu. Adanya, coba lacak. Ada yang mau pakai lacak, pakai teknologi. Ada yang coba blokir dulu sebentar. Ada yang ngomel marah-marah. Baba sih naruh HP di mana emangnya? Udah tua-tua, udah dibeliin sama orang. Ada ngomel semuanya. Lalu saya ditelepon, HP Baba hilang katanya. Ya udahlah, Ba, kalau udah hilang kagak usah diceritain lagi, namanya bukan rezeki. Begini aja, insya Allah besok sebelum asar Baba udah dapat HP yang baru, kata saya. Lalu setelah itu saya mulai berpikir, ini ya kalau kita beli langsung ada duitnya. Cuman kan nggak begitu caranya. Kalau saya tidak begitu. Lalu saya duduk dulu membaca sholawat kan. Saya baca itu bukan sholawat munjiat waktu itu. Saya baca sholawat Jibril. Saya baca sholawat Jibril sampai di depan laptop terus. Saya baca sampai agak menjelang maghrib lah. Biasalah itu. Kalau udah jam-jam segitu biasa kita udah mulai buka-buka surat Waqiah ada tuh. Buka-buka surat Waqiah ada tuh. Lalu saya bilang gini, alhamdulillah ini udah ada transaksi malahan tuh baru niat mau beliin HP aja buat Baba tuh tiba-tiba udah ada orang beli itu. Alhamdulillah terkumpul duit pada hari itu doang kan, pada hari ketika niat mau ngasih Baba itu tiba-tiba udah terkumpul duit 6 juta kurang lebih. Lalu saya bilang gini, ini besok coba tolong beliin. Ini kan Jumat, kata saya, Jumat sebelum asar, coba tolong HP itu udah siap. Jadi habis sembahyang Jumat, tolong dibeli langsung. Nah duitnya udah saya kasih dari pagi, nah ini beli HP ini. Mudah-mudahan nanti
hatinya senang lah, jangan sampai susah, namanya juga orang tua kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu asal ada masalah apapun kita baca sholawat, mudah-mudahan urusannya menjadi gampang. Sehingga tuh yang lain pada heran lah, tuh orang gampang amat sih abang itu beli HP, mudah amat kata dia. Ya alhamdulillah pada waktu itu ya memang sebelumnya duitnya udah, makanya saya ngomong kayak gitu, insya Allah sebelum asar Baba udah ada HP yang baru itu ya karena duitnya ada untuk ngebeli. Tapi ketika baru niat itu transaksi malah jadi kenceng, jadi cepet transaksinya. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya duit yang mau dibeliin HP itu kagak jadi. Kenapa? Udah ada pembeli baru, udah ada keuntungan baru. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ini sholawat yang kita baca mudah-mudahan menjadi keberkahan hidup kita. Seperti yang disebut ini, man mata fi hubbihi nala kula matlabi. Siapa saja yang meninggal dalam kecintaannya kepada Rasulullah, mudah-mudahan dia mendapatkan apa yang diinginkan semua orang. Nah, itu mudah-mudahan kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Begini, kita ada suatu masalah, kita minta kepada Allah, berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini saya menginginkan ini ya Allah. Ya Allah saya mau begini ya Allah. Lalu setelah itu kita baca sholawat kepada Rasulullah. Mintanya kepada Allah. Setelah itu kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkah dan karomah sholawat atas Nabi Muhammad, keberkahannya itu mudah-mudahan kita bisa capai hajat yang kita maksud. Nah beginilah, bukannya kita membaca sholawat lalu kepengen ini, kepengen itu banyak juga yang nyalahin. Jangan begitu. Kita berdoanya kepada Allah. Kalau doa kepada Allah aja masih disalahin, ya gua kagak tahu dah mau ngomong apa. Yang penting kita berdoa kepada Allah, lalu kita baca sholawat kepada Rasulullah. Bacanya yang banyak. Kita baca habis tahajud, katakanlah jam 12, habis sholat tahajud, jam 12 malam kita baca 1000 kali, habis 4 jam waktunya. Nah, baru kita berdoa. Ya Allah mudah-mudahan dengan berkah dan karomah sholawat yang udah saya baca nih, sholawat munjiat, mudah-mudahan saya bisa mencapai kepentingan saya. Apa itu ya? Sebut kepentingan apa? Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kita kan mintanya kepada Allah. Sebagaimana Sayyidina Umar berwasilah, ya Allah dengan wasilah paman Rasulullah, sambil mengangkat tangan paman Rasulullah itu. Kalau nggak salah saya itu Abbas bin Abdul Muthalib, kalau nggak salah saya ya. Nah, diangkat tangan. Begini, kita kan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apabila engkau membaca semua salawat, menghabiskan waktumu untuk membaca salawat, maka Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, maka Allah akan menyampaikan hajat-hajatmu. Itu kama qala Rasul, itu kalimat Rasulullah. Masa kita nggak percaya sih? Kalah sama Abu Jahal. Abu Jahal itu percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kecuali keimanan. Nah, suatu hari orang berkata begini, ya Aba Hakam. Abu Jahal kan dipanggilnya sama kaumnya Aba Hakam. Rasulullah aja yang bilang Abu Jahal, sehingga orang-orang ikut manggil Abu Jahal. Dia bilang, ya Aba Hakam, wahai orang pinter. Begitulah kira-kira kaumnya yang manggil ya. Karena Rasulullah bilang Abu Jahal, maka orang ikutin lah manggil Abu Jahal. Sama kaumnya dibilang Aba Hakam. Dia namanya Amr bin Hisam. Ya Aba Hakam, dia bilang, engkau akan mati terbunuh di medan perang. Siapa yang bilang kayak gitu? Yang bilang Muhammad. Muhammad yang ngomong kayak gitu. Iya, betulan Muhammad ngomong gitu. Iya, pasti saya akan mati di dalam peperangan, kata dia. Dia percaya tuh apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sejak saat itu Amr bin Hisam atau Abu Jahal, dia takut. Kalau ada perang, dia nggak mau perang. Dia sewa lah orang lain untuk gantiin dia perang. Kalau jadwal perang kan bisa ada perang nih. Ayo kita perang. Dia sewa orang lain, kayak kita mau ronda, kita sewa pansip. Kalau pansip kan udah biasa ronda tiap hari. Kalau kita kan besok kantor jadi ngantuk. Abu Jahal begitu. Kalau udah giliran perang nih, Abu Jahal sewa orang lain untuk perang gantiin dia. Dia nggak mau. Karena apa? Dia tahu bahwa dia pasti mati terbunuh. Abu Jahal percaya banget itu. Dan memang kejadiannya begitu. Dia mati terbunuh di medan perang, dikeroyok sama anak-anak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisahnya panjang, nanti insyaallah kalau ada waktu, kalau ada umur, Allah mengizinkan kita ceritakan ini. Kisah Abu Jahal
ketika dia perang. Nah, kita masa kalah sama Abu Jahal? Abu Jahal aja percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia percaya. Siapa yang bilang gua bakalan mati di medan perang? Muhammad yang bilang, dia bilang. Bener Muhammad yang bilang? Iya, wah gua pasti mati dalam peperangan nih. Kata Abu Jahal kayak gitu. Sejak saat itu dia ketakutan kan, gak berani perang. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, izan kalau begitu Allah akan menyukupkan kebutuhanmu dan Allah akan menyampaikan hajat-hajatmu apabila kita membaca sholawat kepada Rasulullah dengan keikhlasan, dengan penuh kecintaan. Man mata fi hubbihi mayamut fi hubbihi nala kulla matlabi. Siapa yang meninggal dalam kecintaannya kepada Rasulullah, mudah-mudahan dia mendapatkan apa yang dicari semua orang. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.